Terus masuk produksi video. Untuk sinopsis dari video klipnya itu adalah Nyesek Ati itu menceritakan seorang laki-laki yang menyukai temen ceweknya yang notabene itu temen tongkrongannya ya. Karena si cewek ini temen tongkrongannya, ia enggan untuk mengungkapkan perasaan, kayak dia lebih baik mengorbankan perasaannya daripada hubungan pertemanannya gitu. Pemilihan talent itu yang temenku bener-bener kayak udah chemistry udah kuat, jadi kayak yang jadi tokoh utama laki-laki sama tokoh utama yang cewek itu masih temen-temen tongkronganku, jadi lebih enak itu komunikasi, dan aku mengambil mengambil itu buat agar lebih bisa feel-nya itu dapet ke penonton gitu. Selama proses shoot itu menghabiskan waktu 2 harian. Hari pertama itu syuting pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Di hari pertama shoot itu di lokasi jam jam setengah 5. Itu di Waduk Wonorejo, ngambil lip sync. Cabut dari lokasi itu jam setengah 6. Cabut, akhirnya istirahat sampai sekitar jam 8-an mungkin kalau nggak salah. Jam 8 atau jam 9 itu shoot yang tokoh utama cowoknya itu di kamar. Nah, itu shoot hari pertama jam 8 atau jam 9. Terus dilanjut hari kedua itu shoot di besoknya hari Senin tanggal 22 Agustus 2022. Itu mulai shoot di Waduk itu jam 9. Jadi shoot yang hari kedua ini di Waduk itu lebih ke shoot yang scene peradegannya itu. Cabut dari lokasi Waduk sekitar jam setengah 12-an menuju ke lokasi selanjutnya, yaitu ke kafe. Di kafe itu kan ya si tokoh utama, semua tokoh utama itu kayak ya nongkrong lah gitu, cuma berdua gitu. Cabut dari lokasi kafe itu sekitar jam setengah 2, itu baru kita cabut, dan syuting dinyatakan sudah selesai hari itu juga. Jadi proses produksi video itu cuma memakan waktu ya mungkin sekitar secara 2 hari, cuma secara hitungan per jam ya mungkin bisalah dibikin 1 hari itu. Cuma itu kan kemarin nyocokin jadwal kru sama jadwal talent. Cerita unikku yang selama proses produksi video di hari pertama itu masih aman-aman aja, nggak ada kendala. Terus di hari kedua itu seingatku ya, aslinya itu kan terutama ini molorku ya, harusnya jam subuh jam 4 atau jam 5 itu kan harusnya udah ready. Itu masih ya biasalah, masih molor. Akhirnya aku cabut dari rumah sama tim kru itu mungkin sekitar jam 6 atau jam 6 lah. Jam 6 menuju ke rumahnya talent, terus ngambil buat alat itu buat ngegrillnya. Nah, ngambil, jadi gini, harusnya kan jam 4 atau jam 5 udah prepare dan udah ready buat berangkat. Cuma jam 6 itu baru cabut dari rumahku, yang aku sama tim kru itu ke rumah talent. Terus ke rumah talent itu ngambil alat ngegrill, baru itu ya sekitar jam 8 atau jam itulah, sekitar bener-bener berangkat menuju ke Waduk. Jadi kan sampai ke Waduk sekitar jam 8, jam setengah 9. Jadi itu bener-bener udah panas sih. Itu hasilnya kayak nggak bagus untuk shoot, cuma ya mau gimana pun tetap kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Oh ya, di hari kedua itu molor. Terus yang kedua itu ada kejadian kendaraan dari tim kru itu ada ban motornya itu bocor. Cuma tetap bisa ke handle. Itu bocornya itu udah mau sampai sih hasil ini. Cuma masih bisa ke cover semua lah. Kayak dia ke tempel ban, akhirnya ada tim kru yang lain buat nyusulin.
terus ditinggal, jadi motornya itu ditinggal saat itu. Oh ya, di cerita unik mungkin ada sih cerita unik, cuma nggak tahu ya para penonton tuh kelihatan apa enggak. Saat scene di cafe, itu jujur ya, aku itu nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, jadi bener-bener nyeker gitu. Soalnya kayak capek gitu, pakai sepatu terus. Akhirnya aku ceker, biar kayak ada udara ya, biar enak gitu. Akhirnya ya ngeflow. Terus itu nggak cuma aku yang nyeker. Terus talent utama itu sempat nyeker. Kalau kalian nggak ngeh, ada kok itu di scene. Ya mungkin kelihatan sedikit sih. Dia itu nyeker, beneran real nyeker. Itu sih cerita unik dari sudut pandangku. Kalau dari sudut talent, ini aku bacain cerita uniknya. Kesan selama syuting video klip ini termasuk pertama kalinya saya menjadi model video klip. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan menganu di depan kamera. Ada beberapa hal yang membuat canggung di depan kamera. Apalagi di dalam video klip ini ditambah berperan dengan seekor wanita. Sedangkan saya tidak terbiasa jagongan dengan wanita. Kulino nyangkruk karo bapak-bapak. Ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan sih. Tapi jujur menurutku bagus semua sih. Talent bener-bener maksimal banget buat acting itu. Terus ada lagi dari talent. Seru. Aku gak expect ternyata proses shoot bakal seseru itu. Pas awal aku malah kepikiran bakal awkward gara-gara partner shoot umurnya ndek bawahku. Ternyata salah guys. Senang sekali aku bisa explore tempat baru, teman-teman baru, seru. Terus yang gak bakal aku lari soal ban bocor. Munggah mudun nek lokasi sing ketoke alah cedek mek semono. Pas wis mlaku dengkulku geter kaget. Terus ada dari Thailand juga, bondingnya dapat walaupun panas-panasan selama syuting. Overall seru walaupun cuma ikut di waduk aja. Lokasi oke, sekalian healing. Tragedi ban bocor lumayan buat cerita sih. Ditambah first time nemu tempat healing di waduk. Terus ini ada kesan dari kru ya. Ini kru semua. Semua bilang bahwa syuting video klip yang Nyesekati ini bener-bener santai banget. Memang soalnya ya gimana ya, shootnya itu nggak padat, lebih ke simple. Itu sih, aku emang dari awal sengaja aku bikin skripnya itu yang simple dan cepet selesai. Itu sih santai, apalagi cuma menghabiskan waktu 2 hari ya. Bahkan nggak, kalau dihitung diakumulasi nggak 2 hari sih, mungkin sehari bisa itu aslinya. Itu sih mungkin dari cerita selama proses produksi, proses dari penulisan lagu, terus proses produksi audionya seperti apa, terus proses produksi videonya itu seperti gimana. Dan aku ngucapin yang pertama terima kasih sih buat temen-temen yang mau bantu aku buat jadi talent, buat jadi kru di tugas akhir kuliahku. Aku sangat terima kasih sekali. Terus aku juga ngucapin terima kasih buat semua pihak yang gak bisa, mungkin aku lupa yang belum aku sebut ya. Terima kasih, entah baik dari segi tenaga atau alat. Aku sangat terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video klip dan udah komen, udah support aku selama ini. Aku terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan setimpal. Amin. Mungkin itu sih yang bisa aku ucapkan. Terima kasih dan mohon maaf. Jadi sekian dari aku. Hanya itu saja yang bisa aku ucapkan, dan semoga kalian bisa menikmati karya-karyaku dan tunggu karya-karyaku selanjutnya. Terima kasih.